Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Bagaimana kabar saudara semua? Kiranya senantiasa ada dalam keadaan yang baik, terus bersemangat dalam menjalani aktivitas dan tidak pernah menyerah, tidak putus asa, selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 13-14 tertulis, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu adalah kegiatan yang umumnya dianggap tidak mengenakan, apalagi menunggu dalam waktu yang lama. Misalnya, kita menunggu nama atau nomor kita dipanggil saat berada dalam antrian yang begitu banyak orangnya di sebuah tempat. Tapi ada orang-orang yang kreatif, yang berusaha memanfaatkan waktu tunggu dengan cara yang bermanfaat dan tidak membosankan. Dan ada juga orang-orang yang sabar, yang walaupun tidak melakukan apa-apa, tetap tenang dalam menunggu. Namun tidak jarang juga ada orang-orang yang karena tidak sabar menjadi marah, kesal, menyerobot antrian, atau meninggalkan tempat itu dan membiarkan saja urusannya menjadi terbengkalai. Menunggu itu butuh kesabaran, dan kita perlu melatih kesabaran kita, karena akan ada saat-saat di hidup kita di mana kita akan menunggu, termasuk dalam hal menunggu jawaban doa dari Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 13-14 ini dikatakan, "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Pemazmur percaya bahwa kebaikan Tuhan akan dia alami. Namun ada saatnya saudara di mana dia harus menunggu. Itu sebabnya di ayat 14 dikatakan, "Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan." Dalam ayat ini kita diajar untuk menunggu Tuhan bekerja. Dalam proses menunggu itu, pemazmur menyadari bahwa ada kalanya, dan bukan ada kalanya, tapi bisa seringkali terjadi hati kita menjadi lemah dan tidak kuat dalam masa penantian. Kita menjadi tidak sabar, hati kita goyah, iman kita lemah. Itu sebabnya di sini dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Termasuk dalam menanti jawaban doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita perlu menantikan dengan sabar. Selama doa kita belum kita lihat jawabannya dari Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah menanti atau menunggu Tuhan. Nantikan saatnya saudara. Jangan mendahului Tuhan. Karena ketika kita mendahului Tuhan, mendahului jawaban doa dari Tuhan, maka itu bisa membuat kita menjadi salah jalan. Seperti halnya Abraham, ketika dia belum mendapatkan anak dari Sarah, dia mendahului Tuhan. Dia mengambil Hagar sesuai saran dari Sarah istrinya, supaya lewat Hagar, Abraham dan Sarah punya keturunan. Yang kemudian terjadi adalah masalah demi masalah muncul melalui keberadaan anak yang dilahirkan Hagar. Kalau Tuhan membuat kita menunggu, maka ada baiknya kita menunggu. Kapanpun waktunya, yang perlu kita lakukan adalah menunggu Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Dan dalam masa penantian atau masa tunggu itu, gunakan waktu yang ada untuk bersiap dalam menerima jawaban Tuhan. Kalau kita berdoa
untuk pekerjaan misalnya. Kita minta Tuhan berikan aku pekerjaan yang terbaik. Dan belum ada jawaban dari Tuhan. Dalam masa tunggu itu saudara, persiapkan diri kita untuk menghadapi pekerjaan yang akan disediakan Tuhan. Kalau saudara berdoa meminta pasangan hidup dari Tuhan, selama masa penantian, persiapkan diri saudara, perbaiki karakter yang mungkin tidak baik, supaya ketika berjumpa dengan calon pasangan yang Tuhan siapkan, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Tidak ada halangan, rintangan, dan masalah. Selama masa penantian, perkatakan janji Tuhan, yaitu firman-Nya di dalam kehidupan kita. Jangan ucapkan perkataan-perkataan yang meruntuhkan hidup kita, tapi ucapkan perkataan iman yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan, bersabarlah dan kuatkan serta teguhkan hati saudara untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa kita dan Tuhan akan menjawab dengan yang terbaik, bahkan yang melebihi apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Rencana Tuhan baik buat saudara dan saya. Rencana Tuhan bagi kita indah dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar ya Bapa, yang mengajar kami untuk bersabar dalam menantikan jawaban doa. Tidak mendahului Tuhan, tapi menguatkan hati untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus, supaya dalam masa penantian kami tetap sabar dan kuat hati untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.